Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan apa jadinya jika terdapat sebuah makhluk asing yang tiba-tiba menyerang bumi? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Rim of the World. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria remaja bernama Alex yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Pada waktu itu, Alex akan pergi ke perkemahan musim panas yang bernama Rim of the World. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan seorang pria remaja lain yang bernama Darius yang juga akan pergi ke perkemahan musim panas. Darius merupakan anak dari keturunan orang kaya. Kemudian, kita juga diperlihatkan seorang remaja wanita dari Tiongkok yang bernama Zhen. Dia juga akan mengikuti perkemahan musim panas. Pada saat itu, Zhen menyewa seorang pria yang berpura-pura menjadi ayahnya karena dirinya harus melewati pos pemeriksaan di bandara. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat tujuan. Perkemahan musim panas ini dihadiri oleh banyak orang yang berasal dari berbagai negara. Semua remaja boleh ikut dalam perkemahan ini. Perkemahan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Only for black people. Oh, hey, use retail method when photo. Our musical this year is Fiddler on the Roof. If I were. Kegiatan yang pertama, mereka akan melakukan flying fox secara bergantian. Zhen yang memiliki mental pemberani, dia pun mengajukan dirinya untuk mengawali kegiatan tersebut. Selanjutnya, yaitu giliran dari Alex. Karena Alex takut dengan ketinggian, dia pun memilih untuk mengundurkan diri. Look, right over to the edge. There we go. Ketika malam hari, Alex merasa kesepian karena dirinya yang memiliki sifat introvert. Alex pun berharap agar kegiatan ini bisa segera berakhir. Keesokan harinya, semua peserta di perkemahan musim panas itu pun akan melakukan perjalanan ke suatu bukit untuk berkemah di sana. Hal ini pun membuat semua orang merasa senang. Saat pemimpin di perkemahan musim panas itu menjelaskan berbagai hal, Zhen malah pergi ke atas bukit untuk mencari tempat dari air terjun. Alex yang melihat hal itu, dia pun langsung mengikuti Zhen dari belakang. Ternyata, tujuan Zhen mengikuti perkemahan musim panas ini adalah untuk melihat keindahan air terjun yang pernah dia lihat di sebuah majalah. Sementara itu, Alex yang kehilangan jejak dari Zhen, dia malah bertemu dengan Darius yang baru selesai membuang air besar. Darius yang teringat jika Alex takut ketinggian, dia pun langsung menggoda Alex dan membawanya ke tepi bukit. Alex yang ketakutan pun, dia langsung memohon kepada Darius agar membiarkannya pergi. Dari suatu arah, terdapat seorang pria lain yang langsung menyuruh Darius agar melepaskan Alex. Pria itu pun langsung mengejar Darius hingga dia terkapar. Pria ini bernama Gabriel. Gabriel menjelaskan jika dia penduduk asli di tempat itu. Alex pun berterima kasih kepada Gabriel karena telah menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ponsel mereka tiba-tiba berdering dan memberikan notif tentang peringatan darurat. Ditambah lagi, sinyal di HP mereka juga menghilang secara tiba-tiba. Mereka pun merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di atas langit, beberapa pesawat tempur pun berterbangan ke suatu arah. Mereka pun mengira jika mungkin saja perang dunia telah dimulai. Di samping itu, cuaca yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah berwarna kecoklatan. Saat mereka akan kembali ke tempat perkemahan, semua orang pun sudah tak ada di sana. Merasa jika semua orang telah kembali ke markas terlebih dahulu, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke markas. Tak disangka, semua orang sudah pergi lebih dulu dari markas perkemahan musim panas. Mereka pun tak tahu harus berbuat apa. Alex kemudian mengajak ketiga teman barunya untuk berpencar. Mereka semua akan meminta bantuan melalui telepon listrik. Namun, aliran listrik ternyata tak berfungsi. Ketika mereka kembali berkumpul,
muncullah salah satu pesawat luar angkasa yang jatuh di hadapan mereka. Karena merasa kepo dengan isi dari pesawat itu, mereka pun berniat mengeceknya. Water? Good idea. Tak diduga, keluarlah seorang wanita yang tengah sekarat dari pesawat tersebut. Wanita itu memberikan kunci kepada Alex dan menyuruh Alex agar menemui seorang dokter bernama Fielding yang berada di JPL. Wanita itu mengatakan jika kunci ini adalah jawaban dari masalah yang terjadi. Alex yang masih berusia remaja jelas merasa bingung dengan maksud wanita itu. Dari arah belakang, tiba-tiba terdapat makhluk aneh yang langsung membunuh wanita tersebut. Mereka semua pun menyadari jika makhluk aneh itu adalah alien. Alex bersama teman-temannya pun langsung bergegas mencari tempat persembunyian agar tak tertangkap oleh alien yang berasal dari luar angkasa. Tak disangka, alien itu bisa membelah diri dan membuat alien baru. Saat tengah mencari tempat persembunyian, Alex bersama Sensen pun terpisah dengan Darius dan juga Gabriel. Darius bersama Gabriel yang ketahuan tempat persembunyiannya, mereka pun langsung berlari ke dalam pesawat luar angkasa sebelumnya. Wait. Your ass up, Gabriel! It's Cujo! Go! Dari arah belakang, disusulah Alex bersama Sensen yang juga ingin masuk ke dalam pesawat. Sialnya, Darius tak sengaja mengunci pintu pesawat dan tak tahu cara membukanya. Di samping itu, salah satu alien pun masih membuntuti mereka. Ketika Alex akan diserang, Darius tak sengaja menekan sebuah tombol yang membuat alien tersebut pun hangus terbakar. Dirasa kondisi sudah aman, Darius bersama Gabriel pun memutuskan untuk keluar. Tak disangka, masih ada alien lain yang kemudian menangkap mereka. Beruntungnya, salah satu pesawat tempur berhasil menembak alien itu. I ain't signed up for this shit, man. This can't be. Teringat amanah dari wanita sebelumnya untuk mengantarkan sebuah kunci ke seorang dokter, mereka pun memutuskan untuk pergi ke JPL yang merupakan tempat dari dokter tersebut berada. Sebelum pergi, Darius bersama Gabriel pun sempat berselisih karena mereka yang berbeda pendapat. Seketika, Sensen pun langsung angkat suara dan memarahi mereka berdua. Seketika, mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat yang bernama JPL. Sebelum pergi, Darius teringat beberapa sepeda yang disediakan oleh panitia perkemahan musim panas. Kini, mereka pun memutuskan memakai sepeda itu untuk pergi ke JPL. Cool, we out. No, we go back down, back on the road. The key is to get moving. The faster. Mereka semua pun sudah saling akrab satu sama lain. Ketika mereka berada di tengah jalan, betapa terkejutnya mereka setelah melihat daerah perkotaan yang sudah hancur. Mereka pun merasa jika ini adalah akhir dunia. Singkat waktu, tibalah mereka di sebuah perkotaan. Walau jarak perkotaan ke JPL masih kurang puluhan kilometer, mereka pun masih tetap semangat. Ketika mereka melewati kantor polisi, Alex pun memutuskan untuk meminta bantuan barangkali masih ada polisi di sana. Bukannya bertemu dengan seorang polisi, mereka malah bertemu dengan seorang tahanan kriminal yang meminta agar dirinya dibebaskan. Tahanan ini bernama Lu. Lu pun memohon kepada Alex agar dia mengambilkan kunci dari pintu penjaranya. Merasa tak tega, Alex pun menuruti perintahnya. Sebelum itu, Alex memberikan satu syarat, yaitu menyuruh Lu untuk membuka pintu penjaranya ketika mereka sudah pergi dari sana. Kemudian, Alex bersama teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika berada di tengah perkotaan, mereka pun bertemu dengan pasukan militer yang sedang mengungsikan beberapa orang. Merasa jika mereka berhasil diselamatkan, mereka pun seketika merasa senang. Baru saja berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdapat serangan alien yang menghancurkan kendaraan dari pasukan militer. Dengan terpaksa,
Alex bersama teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanannya sendirian. Kini, harapan mereka untuk diungsikan pun telah pupus. Setelah sudah setengah hari berjalan, mereka semua pun mulai kelelahan. Ditambah lagi, hari sudah semakin petang. Darius pun menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu dan mencari makanan. Ajakan dari Darius ini pun direspon positif oleh teman-temannya. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat tengah berkumpul, mereka pun saling bercerita satu sama lain. Alex bercerita jika alasannya mengikuti perkemahan musim panas ini karena dia ingin memiliki seorang teman. Dirinya sangat susah sekali mendapatkan seorang teman. Sementara itu, alasan Zhenchen mengikuti perkemahan musim panas ini karena orang tuanya yang tak menginginkan anak perempuan. Zhenchen terpaksa kabur dari negaranya karena orang tuanya yang tak menginginkannya. Sementara itu, alasan Darius mengikuti perkemahan musim panas ini karena usaha orang tuanya yang mulai bangkrut. Darius terpaksa mengikuti perkemahan musim panas ini agar tidak mengganggu orang tuanya yang sedang stres. Sedangkan Gabriel, dia bercerita jika sebenarnya dirinya bukan asli penduduk di atas bukit. Gabriel sebenarnya tinggal di sebuah kota. Karena dirinya yang dituduh mencuri, dia pun diasingkan oleh penduduk kotanya. Dan dari situlah, Gabriel memilih tinggal di atas bukit. Selesai bercerita, mereka pun berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk tidur malam. Baru saja memejamkan mata, terdengar suara tembakan yang berasal dari luar. Alex dan teman-temannya pun langsung bergegas mengeceknya. Ternyata itu adalah Lu atau tahanan yang dibebaskan oleh Alex sebelumnya. Lu yang sedang bersama beberapa orang yang merupakan komplotannya, dia pun meminta kepada Alex agar menyerahkan kunci yang sangat aneh. Lu berpikiran jika kunci itu mungkin saja berharga. Akan tetapi, dari arah belakang, tiba-tiba muncul alien sebelumnya yang menyerang Alex dan teman-temannya. Lu dan komplotannya pun berhasil dibunuh oleh alien tersebut. Sementara itu, Alex dan teman-temannya pun bergegas kabur dari sana. Alex merasa bingung mengapa alien tersebut kembali hidup. Sebab, sebelumnya alien itu terkena tembakan oleh pesawat tempur. Saat mereka tengah terdesak, Gabriel memiliki ide dengan menenggelamkan alien tersebut ke dalam kolam air. Benar saja, usaha Gabriel pun berhasil. Pagi harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pergi ke JPL. Saat di tengah jalan, Gabriel dan Darius pun kembali berdebat tentang rencana mereka. Pada akhirnya, terjadilah perkelahian lagi di antara mereka. Walaupun begitu, mereka langsung berbaikan lagi satu sama lain. Saat berada di sebuah kota, mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah mall dan mencari pakaian ganti. Mereka berempat pun merasa senang dengan pakaian baru yang mereka pakai. Di depan mall, Zhenchen melihat sebuah mobil yang masih layak pakai. Karena dirinya bisa mengendarai mobil, dia pun mengajak teman-temannya untuk pergi menaiki mobil. Tak disangka, Zhenchen yang masih berumur belasan tahun, dia sudah bisa mengendarai sebuah mobil. Di tengah perjalanan, alien yang ditenggelamkan oleh Gabriel pun kembali muncul dan menyerang mereka. Saat berada di sebuah jembatan, Zhenchen menyuruh teman-temannya untuk keluar dari mobil. Pada akhirnya, alien itu pun terjatuh ke bawah jembatan bersama mobil yang mereka naiki. Saat akan melanjutkan perjalanan, Alex merasa panik karena kunci yang dibawanya tak ada di sakunya.
Gabriel pun berfirasat jika kunci itu berada di dalam mobil dan terjatuh saat Alex akan melompat dari mobil. Dengan penuh keberanian, Darius pun menawarkan dirinya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah lama mencari, akhirnya Darius pun menemukan kunci tersebut. Mereka pun langsung bersorak bahagia. I got the key. Tak diduga, alien yang berada di belakang mobil pun kembali bangkit dan menyerang Darius. Hal ini pun membuat bagian tubuh dari Darius mulai mengeluarkan darah. Namun, Darius masih sempat sadarkan diri dan masih kuat untuk berjalan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di JPL yang merupakan tempat tujuan. Dengan bergegas, mereka pun langsung mencari Dr. Fielding atas perintah dari wanita sebelumnya. Saat sudah menemukannya, ternyata Dr. Fielding telah tewas. Mereka pun merasa jika usaha mereka ternyata sia-sia. Dari suatu tempat, terdapat panggilan dari jenderal militer yang menghubungi Dr. Fielding. Alex pun mengambil alih dan menjelaskan jika Dr. Fielding telah tewas. Alex juga menjelaskan jika dia mempunyai sebuah kunci yang diberikan oleh seorang wanita dari luar angkasa. Seketika, jenderal militer itu pun langsung terkejut. Jenderal militer itu pun memerintahkan Alex untuk mengaktifkan sebuah alat dengan kunci yang di bawahnya. Untuk tahapannya, Alex bersama teman-temannya harus menekan sebuah tombol di ruang bawah tanah. Jensen pun menawarkan dirinya untuk melakukan hal itu. Kemudian, mereka harus menyalakan aliran listrik cadangan di atas ruangan. Alex kemudian menawarkan dirinya untuk mengambil alih pekerjaan ini. Yang terakhir, mereka harus menekan tombol merah secara bersamaan. Yang bertugas menekan tombol ini adalah Gabriel bersama Darius. Tak lama kemudian, mereka semua pun mulai berpencar sesuai tugas mereka masing-masing. Jensen pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Alex yang tengah mengaktifkan aliran listrik, dia didatangi oleh alien sebelumnya yang ternyata masih hidup. Dengan keberaniannya, Alex pun berhasil meloloskan diri dari alien tersebut. Kini, untuk tahap terakhir, mereka tinggal memasukkan kunci dan mengaktifkan tombol merah. Saat akan mengaktifkannya, alien sebelumnya pun kembali muncul dan menghalangi mereka. Alex yang melihatnya pun langsung memancing perhatian dari alien itu agar teman-temannya bisa mengaktifkan tombol merah sesuai rencana. Ternyata, tombol itu adalah rudal luar angkasa yang akan menyerang induk dari alien. Dengan begitu, semua alien yang ada di bumi akan tewas. Pada akhirnya, induk alien pun berhasil dihancurkan. Sementara itu, Alex yang memancing perhatian dari alien sebelumnya, dia pun juga berhasil membunuhnya. Pada akhirnya, mereka berempat pun berhasil menyelamatkan dunia dari serangan alien luar angkasa. Dan kemudian, film pun berakhir. Kesimpulannya, film ini mengisahkan tentang alien luar angkasa yang datang menyerang bumi. Mungkin jika kalian bertanya-tanya mengapa para alien bisa mati ketika induknya terbunuh, hal ini dikarenakan alien-alien itu sebenarnya berasal dari satu tubuh. Mereka membelah diri dan menjadi alien baru. Baiklah, demikian pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.